Misalnya kenaikan PBB-nya naik pendapatannya di tahun 2024 18 miliar. Iya. Tapi orang ngomong di korupsinya 40. Iya, iya. Nah, maksud saya, Pak Wali ada rumusan nggak? Untuk reda nih, saya kan cepat reda nih. Iya. Nih saya udah nyumbang Pak Wali 15 miliar, itu kan Iya. lumayan. Iya. Itu kan kenaikan PBB 18 miliar, tuh saya sumbang 15 tuh. Iya. Bukan saya sumbang, Pemprov Jabar sumbang tahun depan. Kan gitu, dan ngurangin beban. Nah, maksud saya, gimana strategi Pak Wali untuk menghadapi kemungkinan isu ini bergulir? Saya mohon pendapat Bapak aja, Pak. Yang baiknya seperti apa sih? Tunda dulu. Walaupun itu sudah diberlakukan, karena melihat situasi udah tunda dulu. Kita pendapatannya kan nambahnya cuma sekitar Ya memang tadi 13 miliar kan sih. tengah 15. Kita sudah kasih banker 15, Iya. ya ketutup tuh. Kan nanti ada hal-hal yang strategis yang bersifat pembangunan, ya sudah nanti kita bantu Pak. Oh iya. Dibanding isu ini menjadi beban Bapak. Iya. Karena di Indonesia ini Pak, kalau sudah distimulus satu tempat, kan Betul. Iya, Pak. Iya. iya Pak. Iya, jadi keismuan gitu. Itu Pak, kalau udah stimulusnya satu tempat, oh ini di kota Cirebon nih naik 1000% gitu. Saya kan 1000%, ribut lagi nih malu. Izin bagus. Sebetulnya yang kenaikan itu di tahun 2024. 2025 itu sudah berturun sebetulnya Pak, sudah jauh turun. Udah turun. Iya Pak, 2025 kan. 26 juga mau kita turunin Ya, 2026 juga mau skemanya izin Pak Wali ya kan mau Iya, kita kita single turun tarif lagi. Ini kan mau ada single tarif Pak. Kalau sekarang ini berlaku 8 tarif. 8 tarif. Nah, nanti mau single tarif. Gitu. Kita udah bahas juga Bisa. sebenarnya. Jadi dengan single tarif sebelum ribut-ribut pati. Iya, sebelum Pak, sebulan yang lalu Pak kita sudah diskusi. Pak. Jadi strategi Pak Wali dengan isu ada kenaikan 1000% untuk Pak Wali menjelaskan pada publik apa nih, harus jelasin nih Pak. Iya. Ini saya punya kesempatan Bapak untuk Iya. jelasin. Iya. Jadi gini. Jadi gimana? Yang kenaikan di tahun 2024 itu sebenarnya sudah terindikasi pada saat pilkada Pak. Saya pada saat kampanye. Ntar dulu. Iya. Bahwa di Cirebon itu ada berita yang muncul Iya. hari ini, ada sebuah kelompok masyarakat yang akan menyampaikan nota keberatan Iya. dalam bentuk protes Iya. pada pemilih Kota Cirebon karena kenaikan PBB 1000%. Iya. Kan begitu Pak? Iya. Isunya. Nah, Bapak jelasinnya gimana? Bener nggak kenaikan 1000% tahun 2025 ini ada? Iya. Artinya awal memang ada sebelum stimulus itu memang ada 1000% lebih Pak. Oh, sebelum Pak Wali menjabat, Sudah ada kenaikan tarif PBB 1000% sudah ada. Sudah ada. Yang ditandatangani oleh PJ Wali Kota dulu. PJ Wali Kota yang lama Ya. ditandatangan, dan itu pungutannya sudah berlangsung. Sudah berlangsung satu- sehingga terjadi kenaikan pendapatan Pemkot Cirebon dari sektor pajak bumi dan bangunan 18 miliar. Nah, Betul. gitu loh. Betul. Di 2025 berarti mengacu pada keputusan tahun 2024. Namun kan ada stimulus itu jadi berkurang kan ya. Jadi berkurang jadi hanya 400%. Tapi di 2026 nanti kita rumuskan lagi karena hanya satu Pak. Kita ngambil yang 0. Daripada bikin keputusan kemudian bingung terhadap tekanan politik, dikasih diskon Ya, ini tuh. mending kayaknya dikembalikan aja ke SK semula dulu. Ya izin Pak Gu, sebenarnya kelompok yang memprotes gitu ya, itu sudah sempat melakukan judicial review ke Mahkamah Agung, dan dengan kita audiensi juga sudah beberapa kali ya, dan demo juga. Dan hasil dari judicial review di Mahkamah Agung itu ditolak Pak. Jadi sebenarnya pada saat itu juga tuntutan mereka adalah perdanya dibatalkan, kemudian di perwanya diubah. Nah, MA menolak Pak judicial review itu tuntutan mereka, tapi kita tetap memperhatikan. Jadi sudah diturunkan juga tarifnya sekarang naiknya hanya 50% ya, kalau bisa dibanding dengan 2023 Pak. Dibanding dengan 2023 kan awal 2023 Pak. Naik 1000%, kita kasih diskon, kasih stimulus, turun Pak. Cuma nggak sampai 200% sampai segitu. Nah 2025 ini sebenarnya turunannya udah jauh ya, udah hampir 2 kali lipat lah turunnya.
2026 itu kemarin tuh cuma kenaikan ada 68% Pak. Iya, kalau dibandingkan dengan 2026 kemarin kita dengan Kemendagri, karena semua daerah sedang dengan Kemendagri pakai nama PBB, itu dibutuhkan kita harus menggunakan Sinovac. Kalau kemarin itu 0,1 sampai 0,5, maka kita hanya pakai yang tengah-tengah, 0,3 saja. Jadi bisa lebih. Iya, ini maksud saya gini, kan kalau aspek konstitusionalnya sudah ditempuh, kan kita lagi ngomongin aspek politik yang mungkin terjadi, ya kan gitu loh. Maksud saya dari sisi aspek politik yang mungkin terjadi, betul itu keputusan ini keputusan lama, tetapi publik itu pasti mendesak sikap wali kota bagaimana sekarang, kan pasti begitu Pak. Bapak mau berpihak pada rakyat atau tidak? Kan begitu Pak. Ini anginnya lagi bagus soalnya. Nah saya nanya ke Pak Wali, kan pendapatannya juga nggak terlalu gede-gede amat, gitu loh. Sikap Pak Wali mau bagaimana? Kan udah jelas. Nih kan ini lagi mengantisipasi Pak. Nih dijelasin nih di publik udah dijelasin nih bahwa keputusan itu bukan keputusan wali kota baru, tapi keputusannya adalah PJ wali kota, dan wali kota yang baru berusaha untuk memberikan diskon. Gitu loh Pak. Nah Bapak mau gimana sikapnya? Karena pasti orang nanti besok datang Pak, pasti desek Bapak, kembalikan lagi, pasti gitu Pak. Sebelum terjadi kerumunan, kan kalau wali kota memberikan keputusan lebih dulu kan lebih bagus, karena cost-nya rendah. Izin Pak Wali, mungkin ada dua alternatif. Yang pertama, Bapak mengambil keputusan bahwa tarif PBB yang sekarang dikembalikan kepada 2023. Namun pertama itu berkenaan dengan perda, sudah jadi. Kedua, APBD kan sudah kita set Pak. Ini sudah berjalan gitu kan Pak. APBD yang sudah berjalan. Ya, APBD kan sudah berjalan, kan pendapatan dari PBB ini sudah kita masukin. Itu yang pertama. Ada risiko. Kalau APBD sudah berjalan bisa diantisipasi Pak Wali memberlakukan peraturannya untuk APBD 2026. Yang kedua maksud saya itu Pak, di 2026 kita pertimbangkan tarif yang lama dengan, kan petanya lagi dirubah juga nih Pak. Lagi dirubah, jadi sejalan gitu Pak. Paralel dengan proses itu, mungkin Bapak juga bisa menjelaskan ke masyarakat. Mereka juga pengen audiensi kan Bapak sudah. Kasihan loh Walinya, kepalanya udah pusing. Seperti itu daripada sebelum menjadi isu yang rame, kan saya sebagai gubernur pengen dong wali kota saya terlindungi gitu loh. Ya mungkin itu Pak skemanya bahwa peraturan itu dikembalikan kembali ke peraturan sebelumnya, berlakunya untuk APBD tahun 2026. Paling itu kan Pak. Ya memang ada resiko, tetap pasti ada resiko ya Pak. Kita 2026 kan lagi jalan nih Pak, perencanaan walaupun belum lah. Nanti sebagian kita bantu. Mohon bantuan Pak. Tetapi pemerintahnya efisien juga, belanjanya efisienin. Ya mohon bantuan Pak Gub juga, ini kan kita pendapatan sumber yang lain banyak. Hotel resto. Nah, hotel restonya yang didorong. Kalau hotel resto kan orang makan kan gitu. Kemudian yang bayarnya bahkan bukan restorannya, orang yang makan yang bayar. Konsumen kok gitu loh. Saran PLN Pak. Ya, itu lagi PLN juga kan kita ada 3% tuh Pak. 3% yang harus pajak 3% itu PJB itu Pak. Itu kan 3%. Nah sekarang kan PLN kan tidak terbuka lagi kita Pak. Mestinya yang wajib membayar PLN yang berlangganan PLN itu berapa? 3% dari jumlah. Ya dari jumlah berapa? Ya kan? Nah kan ada sisa tuh Pak, 3%-nya kan harusnya kan balik ke kas daerah Pak. Nah tinggal nanti kita diperhitungkan berapa kita. Gini aja, itu kan bukan hanya kota Cirebon. Nanti habis Agustusan kita undang manajer PLN distribusi Jabar untuk paparan mengenai itu ke seluruh kabupaten kota. Itu Tangerang yang sudah berhasil kan? Ya udah kita Jabar harus berhasil. Nah itu Pak. Saya gubernur yang ketemu Pak. Iya. Besar sekali. Daripada nguyak-nguyak PBB. Iya betul Pak. Yang sensitif nih lagi sensitif Pak. Kan kita lihat itu ngeri juga Pak. Ya minimal capek lah Pak. Kan mimpin harus tenang. Iya Pak. Daripada di halaman kantornya berantakan, orang tenang, aparat banyak yang terluka, kan sayang Pak. Kan lebih baik mengantisipasi bahwa penjelasannya
bahwa itu keputusan itu dilakukan oleh PJ, bukan oleh Bapak. Bapak menjalankan, tetapi Bapak akan mempertimbangkan. So Bapak yang ngomong deh. So udah, saya nggak biasa direkam kayak gini nih. Sekarang harus di publik, Pak. Sekarang tuh harus di publik. Publiknya Bapak yang ngomong. Biar nanti nggak usah lagi ada remo-remo ke kantor Bapak. Jadi memang keputusan PBB yang kemarin di tahun 2024 adalah keputusan PJ Wali Kota yang lama. Namun saya sebagai Wali Kota Cirebon yang baru akan mengevaluasi daripada keputusan yang lalu, Pak. Jika kalau itu memberatkan rakyat, maka nanti saya akan mengambil keputusan yang memang itu berpihak kepada rakyat. Oke. Begitu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan share video saya ini agar video saya bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat. Semoga yang nonton video saya diberikan kesehatan dan rohani dan memberikan kelancaran kesehatan dan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.